Shalom, masih kembali lagi di channel YouTube Katolik Santuy. Pada kesempatan ini kita akan membahas Santo Apollinaris, seorang martir juga. Santo Apollinaris merupakan martir abad pertama dan uskup pertama Ravenna, Italia. Ia lahir di Antioquia dan ditapiskan menjadi uskup Ravenna oleh Santo Petrus Rasul. Namun kebenarannya agak diragukan. Apollinaris menghadapi banyak tantangan dan masalah dalam karyanya. Apollinaris sudah 4 kali dibuang dari keuskupannya oleh orang-orang kafir dan mengalami banyak sekali siksaan. Apollinaris waktu itu mengalami banyak pukulan atau ditinju oleh orang-orang pada masa Kaisar Vespasianus pada tahun 67 sampai dengan 97. Santo Petrus Chrysologus, uskup agung Ravenna abad kelima, membenarkan penderitaan yang dialami oleh Apollinaris. Oleh karena itu, Santo Petrus Chrysologus menghormati Apollinaris sebagai martir, bukan karena ia dibunuh secara keji oleh penguasa kafir, melainkan karena ia menanggung penderitaan yang sangat berat sekali. Ia melakukan hal itu demi Kristus. Dalam masa pengasingan, Santo Apollinaris dikenal sebagai martir yang berjuang untuk iman Kristen dan memberikan nyawanya bagi Allah. Kebaktian Santo Apollinaris sebagai martir tersebut membuatnya dihormati sebagai salah satu santo pelindung Italia dan dinyatakan sebagai salah satu martir terbesar dalam sejarah Gereja Katolik. Lalu pesan apa saja yang dapat kita ambil dari kisah Santo Apollinaris tersebut? Yang pertama, keberanian dalam berjuang untuk iman Katolik. Santo Apollinaris menunjukkan keberanian dalam berjuang untuk iman Katolik meskipun dihadapkan pada ancaman dan bahaya. Kita sebagai orang Katolik juga harus memiliki keberanian dalam menjunjung tinggi iman Katolik dan berjuang melawan segala macam pengaruh negatif yang mengancam keselamatan jiwa. Yang kedua, ketekunan dalam pelayanan. Santo Apollinaris memegang jabatan sebagai uskup di Ravenna selama 22 tahun. Ia menunjukkan ketekunan dan dedikasinya terhadap pelayanan pastoral. Kita juga harus memiliki ketekunan dan dedikasi dalam pelayanan kita masing-masing, baik sebagai umat Katolik atau sebagai orang Katolik yang aktif dalam masyarakat. Yang ketiga, ketaatan akan ajaran Kristus. Santo Apollinaris tidak pernah menolak ajaran Katolik meskipun dihadapkan pada ancaman. Kita juga harus taat akan ajaran Katolik dan tidak pernah meninggalkan ajaran-ajaran yang telah diwariskan oleh para rasul. Yang keempat, perhatian akan pelayanan pastoral. Santo Apollinaris memberikan perhatian besar terhadap pelayanan pastoral dan ketaatan akan ajaran Katolik. Kita juga dapat memiliki perhatian besar terhadap pelayanan pastoral dan memberikan perhatian pada umat Katolik yang membutuhkan bantuan dan dukungan. Yang kelima, kebersamaan dalam menghadapi tantangan. Santo Apollinaris tidak sendiri menghadapi tantangan, namun ia didukung oleh umat Katolik lainnya. Kita juga harus memiliki kebersamaan dengan umat Katolik lainnya dalam menghadapi tantangan dan menghidupi iman Kristiani. Dengan demikian, kita sebagai orang Katolik dapat mengambil pesan-pesan baik dari kisah Santo Apollinaris, yaitu keberanian dalam berjuang untuk iman Katolik, ketekunan dalam pelayanan, ketaatan akan ajaran Kristen, perhatian akan pelayanan pastoral, dan kebersamaan dalam menghadapi tantangan. Demikian
Demikian pembahasan tentang Santo Apollinaris. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Berkat Tuhan selalu menyertai kita. Berkah dalam.